Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nanti. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, mengajar bidang studi biologi. Pada kesempatan ini, saya mengikuti Jambore GTK tahun 2024 pada kategori Guru SMA Inovatif dengan menuliskan praktek baik dengan judul Kunjungan Edukasi sebagai upaya mengaktualkan pembelajaran biologi. Biologi sebagai salah satu cabang dari ilmu sains memiliki kekhasan tersendiri dalam pembelajarannya. Untuk dapat memahami materi biologi, tentu tidak cukup hanya dengan kajian teori saja. Akan tetapi, untuk bisa memahami pelajaran biologi, haruslah diiringi dengan pemahaman yang didapatkan dari kegiatan praktik ataupun mengamati objek secara langsung di lapangan. Situasi yang saya hadapi hari ini di sekolah adalah bahwa dalam pembelajaran biologi masih sangat sedikit memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk lebih dekat dengan objek belajar yang sebenarnya ada di sekitar mereka. Guru belum mampu memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. Guru masih belum melakukan inovasi dalam metode dan strategi pembelajarannya, sehingga pencapaian pada aspek keterampilan sering terabaikan. Demikian juga halnya yang terjadi di kelas saya. Pembelajaran yang berlangsung terasa sangat monoton, karena hanya dilakukan di dalam kelas dan terbatas pada metode ceramah, diskusi, presentasi, serta jarang sekali dilakukan pembelajaran yang mengajak siswa lebih dekat dengan objek nyata. Berdasarkan situasi tersebut, maka yang menjadi tantangan bagi saya adalah bagaimana menciptakan pembelajaran biologi yang lebih kontekstual sehingga siswa lebih mengenali dan mampu menganalisis berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Bagaimana meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran, kemudian juga bagaimana menciptakan situasi pembelajaran yang lebih menyenangkan. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, menggunakan model pembelajaran PBL. Yang kedua, metode yang saya gunakan adalah observasi lingkungan atau kunjungan edukasi ke pabrik tahu, kemudian melakukan diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Yang ketiga adalah menyediakan media pembelajaran yang beragam seperti PowerPoint presentasi, video pembelajaran, bahan ajar elektronik, dan lembar observasi. Kemudian yang terakhir adalah melakukan kegiatan evaluasi dan refleksi pembelajaran bersama dengan siswa. Dalam sintak pertama pembelajaran PBL, saya mengorientasikan siswa pada masalah melalui tayangan video tentang pencemaran lingkungan, bentuk-bentuk pencemaran dan bahaya yang ditimbulkan bagi kelangsungan ekosistem dan kehidupan manusia. Dalam tahapan ini, saya mengajak siswa untuk melihat dan mengenali berbagai masalah lingkungan akibat pencemaran di lingkungan sekitar mereka. Dalam sintak kedua, saya mengorganisasikan siswa untuk belajar dengan membagi siswa ke dalam kelompok belajar, meminta siswa untuk melakukan studi literatur melalui bahan ajar elektronik yang sudah saya berikan, dan memberikan siswa lembar panduan observasi untuk kunjungan ke pabrik tahu. Dalam sintak ketiga, saya membimbing penyelidikan siswa dalam kelompok, yaitu melakukan kegiatan kunjungan ke pabrik pembuatan tahu yang berlokasi lebih kurang 8 km dari sekolah saya. Selama di lokasi, siswa melakukan kegiatan pengamatan langsung proses pembuangan limbah tahu ke lingkungan, melakukan wawancara dengan pemilik dan pekerja terkait dengan pembuangan limbah, dan mengambil dokumentasi kegiatan observasi mengacu kepada panduan observasi yang sudah saya berikan. Sintak keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam tahapan ini, siswa mendiskusikan kembali dalam kelompoknya hasil observasi yang sudah mereka lakukan. Kemudian, siswa menuangkan hasil kerjanya dalam bentuk laporan kunjungan sesuai dengan pilihan mereka. Di antaranya, dalam bentuk jurnal observasi, infografis, rekaman suara, atau video vlog. Dan dalam sintak kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Dalam kegiatan ini, siswa secara berkelompok menyampaikan hasil observasi yang sudah mereka lakukan, menyampaikan solusi, dan menerima saran serta masukan dari kelompok lainnya. Secara umum, kegiatan ini mendapatkan kesan yang baik bagi siswa karena sudah sangat membantu mereka dalam mengaktualkan pembelajaran biologi dan materi biologi yang sudah mereka pelajari di kelas. Dalam kegiatan ini juga sudah sangat membantu siswa untuk dapat berpikir kritis, untuk dapat berkolaborasi dengan baik, dan kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, kemudian juga dari rekan-rekan sejawat, agar kedepannya dapat dilakukan kembali. Demikianlah kegiatan praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.